Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atifah Rum Setiasih dari kelas 10 Akuntansi dan Keuangan Lembaga 3 nomor absen 3. Di video ini saya akan mempresentasikan materi analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan suatu usaha atau kegiatan. Tujuan AMDAL yaitu untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan dapat beroperasi secara berkelanjutan tanpa merusak dan mengorbankan lingkungan. Beberapa fungsi AMDAL yang akan saya sebutkan. 1. Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha. 2. Memberikan alternatif solusi meminimalisasi dampak negatif. 3. Merupakan scientific dokumen dan legal dokumen. Pada dasarnya, AMDAL memiliki 3 kegunaan, yaitu bagi pemerintah, pemrakarsa, dan masyarakat. Bagi pemerintah, salah satunya mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dalam tahap perencanaan rinci pada suatu kegiatan pembangunan. Kedua, bagi pemrakarsa, salah satunya sebagai bahan uji secara komprehensif dari kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk mengetahui kekurangannya. Yang ketiga, bagi masyarakat, salah satunya sebagai bahan pertimbangan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan lingkungan. Jenis-jenis AMDAL ada 4, yaitu 1. AMDAL proyek tunggal, yaitu studi kelayakan lingkungan untuk usaha atau kegiatan yang diusulkan hanya satu jenis kegiatan, contohnya pembangunan rumah sakit. Kedua, AMDAL kawasan, yaitu studi kelayakan lingkungan untuk usaha atau kegiatan yang diusulkan dari berbagai kegiatan di mana AMDAL menjadi kewenangan satu sektor yang membidanginya, contohnya kawasan industri atau pariwisata. AMDAL terpadu multisektor, yaitu studi kelayakan lingkungan untuk usaha atau kegiatan yang diusulkan dari berbagai jenis kegiatan dengan berbagai instansi teknis yang membidangi, contohnya hutan tanaman industri. AMDAL regional, yaitu studi kelayakan lingkungan untuk usaha atau kegiatan yang diusulkan terkait satu sama lain, contohnya pengelolaan lahan gambut. Kriteria dampak penting. 1. Besar jumlah penduduk terkena dampak. 2. Luas wilayah penyebaran dampak. 3. Intensitas dan lamanya dampak. Saya akan menyebutkan 2 kegiatan yang memerlukan AMDAL. 1. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam. 2. Eksploitasi sumber daya alam, baik terbarukan maupun tidak terbarukan. Peranan AMDAL dalam pengelolaan hidup. Salah satunya untuk menghindari kerusakan lingkungan hidup, sehingga dapat membantu menjaga kenyamanan dan keselamatan masyarakat di sekitar pembangunan. Kemudian, komponen-komponen AMDAL. 1. Studi praproyek dilakukan untuk mengukur dan memperkirakan perubahan keadaan lingkungan. Kedua, laporan penilaian. Laporan penilaian disusun dari hasil studi praproyek berupa kemungkinan yang terjadi jika proyek tersebut berjalan. Kemudian yang ketiga, pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan berdasarkan pada laporan penilaian serta hasil prediksi pengaruh proyek terhadap lingkungan kelak. Keempat, persetujuan proyek. Mengandung rekomendasi dari hasil analisis interaksi antara proyek dengan lingkungan. Kelima, yang terakhir, pemantauan proyek. Memantau proyek tersebut sudahkah berjalan sesuai dengan yang direkomendasikan atau disetujui proyek. Dokumen-dokumen AMDAL, yaitu ada 4. 1. Dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup atau KA AMDAL. Kedua, dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau ANDAL. Ketiga, dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup atau RKL. Keempat, yang terakhir, dokumen rencana
pemantauan lingkungan hidup atau RPL. Tahapan AMDAL. Pelaksanaan AMDAL mencangkup beberapa tahap, yaitu ada 1. Persiapan. Proses persiapan antara lain menyusun jadwal kegiatan, jadwal pelingkupan, surat menyurat, dan persiapan penyusunan KA AMDAL. Kedua, proses pelingkupan. Proses untuk mengidentifikasi dampak penting yang terkait dengan adanya usaha atau kegiatan. Ketiga, proses pengumuman dan konsultasi masyarakat. Sebelum dilaksanakan penyusunan KA AMDAL, pemrakarsa wajib mengumumkan rencana kegiatannya selama waktu yang ditentukan dalam peraturan dan menanggapi masukan dari masyarakat. Keempat, penyusunan KA AMDAL. Proses menentukan lingkup masalah yang akan dikaji pada AMDAL setelah sebelumnya lingkup masalah diidentifikasi pada proses pelingkupan. Kemudian, pengertian pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan dengan pola penggunaan sumber daya alam yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia sekaligus melestarikan lingkungan. Karakteristik pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 1. Menggunakan pandangan jangka panjang. Kedua, menjamin pemerataan dan keadilan. Ketiga, menghargai keanekaragaman hayati. Keempat, menggunakan pendekatan integratif. Kelima, berusaha menyatukan 3 dimensi, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Penerapan pembangunan berwawasan lingkungan, yaitu memanfaatkan kemajuan iptek untuk menanggulangi pencemaran dan substitusi sumber daya alam yang tidak terbaharui dengan sumber daya alam terbaharui. Kemudian dampak dari pembangunan terhadap lingkungan terbagi menjadi 3, yaitu 1. Dampak biofisik. Contoh penyemprotan pestisida diharapkan hanya serangga atau hama yang merugikan akan mati. Namun kenyataannya lebah termasuk serangga yang menguntungkan karena membantu proses penyerbukan juga ikut mati. Lebah ini disebut sebagai dampak. 2. Dampak sosial, ekonomi, dan budaya. Contoh pembangunan pariwisata, dampak yang tidak diharapkan yaitu perubahan nilai budaya penduduk di sekitar objek wisata karena meniru tingkah laku wisatawan asing yang datang. Ketiga, dampak kesehatan. Contohnya terjadi pencemaran yang mengganggu kesehatan akibat dari pembuangan pabrik. Sekian video dari saya, apabila terdapat kekurangan mohon dimaafkan. Saya bersedia menerima kritik dan saran yang Ibu Guru berikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.